Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada 12 IPS 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar hari ini daring melalui Zoom. Semoga kalian setelah beberapa bulan kita nggak pernah ketemu di sekolah, kalian di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat kan ya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah kalau semua sehat. Dilihat dari wajah-wajahnya masih seger lah. Cuma nih ada yang cowok rambutnya udah pada gondrong ya. Kayaknya udah nggak pernah pergi ke tukang cukur ya untuk berbagi rezeki dengan tukang cukur. Ibnu ini udah panjang potong ya. Oh, Pak Piceng Pak, panjang Pak. Oh iya. Oke, sebelum mulai kita saya absen dulu lah ya. Absen dulu. Jawab cepet Iya, aja. Pak. Pertama Agnes ada? Belum ya? Hadir. Oh hadir. Kemudian Anne Sakila? Hadir, Pak. Anggita? Anggita belum? Hadir. Hadir. Silakan berdoa dulu. Ketua kelasnya udah hadir kayaknya tadi. Maesa, tolong dipimpin untuk berdoa dulu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, silakan berdoa dulu. Ya. Bentar ya Pak. Ya, saya tunggu. Jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maesa yang sudah memimpin doa. Oke, langsung kita mulai aja. Di pertemuan kemarin, kalau nggak salah kita sudah membahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa ya. Kalau kamu sudah pegang bukunya yang modul itu kan sudah dibahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa yang biasanya datang dari pemberontakan ya, yang kemarin sudah mungkin sedikit dibahas. Nah, sekarang tinggal lanjutannya yang subbab 2 itu mengenai dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Ada di halaman 9, kalau kamu buka buku modul, di halaman 9 tuh ada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita mengacu kepada poin yang kelima, yaitu mengetahui peran nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara pada masa 1948 sampai 1965. Ingat pengertian integrasi? Ciara mungkin tahu? Atau yang lain? Sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan atau keutuhan. Oke, kata kuncinya dari yang tadinya membaur, terpisah-pisah menjadi satu, kesatuan. Terpisah menjadi satu. Oke, ya intinya udah masuk gitu. Integrasi ini pengertiannya adalah secara definisi ini pengertiannya adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu. Ya jelasnya itu benar sih ya. Pokoknya penggabungan dari bagian-bagian. Indonesia kan negara yang luas. Banyak pulau. Ya. Nah, pulau-pulau itu kan tadinya kalau nggak ada integrasi nggak mungkin bersatu menjadi sebuah negara. Makanya ada integrasi, kemudian jadilah sebuah negara yang namanya NKRI. Nah itu. Jadi sudah ada kesepakatan setelah kita merdeka, mereka berintegrasi, menyatu menjadi sebuah negara yang solid. Nah itu pengertian integrasi. Jadi integrasi ini merupakan penyatuan bagian yang berbeda-beda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa.
Nah, di sini integrasi bisa memunculkan rasa kebersamaan yang dilatar belakangi oleh misalnya ada kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi, cita-cita dari beberapa manusia. Ya, jadi negara ini terbentuk karena ada kesamaan nasib, ada kesamaan sosial yang sama lah, status sosial yang sama, kemudian perasaan senasib, sepenanggungan, ada rasa kebersamaan, ada tujuan yang sama, sehingga mereka menjadi satu. Nah itu. Jadi perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba, terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan, serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Selain tadi ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Brilian tahu faktor penghambatnya apa? Yang menghambat kita menjadi negara utuh, kesatuan. Keanekaragaman masyarakat. Oke, terus? Terus kuatnya paham etnosentrisme atau kayak dia merasa rasnya dia tuh yang lebih baik daripada yang lain. Oh ya, sama dengan Calvinisme enggak? Etnosentrisme itu. Calvinisme pernah dengar kata-kata itu? Di buku modul itu ada teladan para tokoh persatuan ya, yang mungkin kamu belum kenal. Tokoh-tokoh pahlawan itu kan banyak, tapi saya kira kamu belum kenal tokoh-tokoh yang dari Papua misalnya. Kemudian raja-raja yang pernah berkorban untuk bangsa mungkin kamu belum kenal. Makanya di materi ini saya ingin kamu kenal lebih dalam mengenai tokoh-tokoh yang berjuang bagi Indonesia tapi tidak terekspos atau tidak masuk dalam buku sejarah yang lama. Kalau sejarah yang baru sekarang sudah dimasukkan. Nah, misalnya ada pejuang perempuan juga. Nah, misalnya dari Papua ini ada tokoh namanya Fran Kaiseipo. Nah, kamu lihat di situ. Kemudian ada Silas Papare, kemudian ada Martin Inday. Nah, kemudian untuk raja-rajanya ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Sultan Syarif Hasim Qasim II, kemudian banyak. Nah, sekarang kemudian pejuang perempuan juga ada tokohnya, misalnya ada Daeng Opung Daeng Risaju ya, itu. Nah, yang tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, coba kamu browsing di internet, dari tokoh-tokoh yang dari Papua, kemudian dari raja-raja yang pernah berkorban untuk bangsa, kemudian pejuang perempuan, kamu cari di internet peranan dari tokoh-tokoh tersebut. Ini saya bagilah ya, absen 1 sampai 10 mencari peran tokoh dari Papua. Absen 11 sampai 20 mencari peran tokoh dari ini para raja yang berkorban untuk bangsa. Ya. Kemudian yang perempuan ini dari absen 21 sampai 36 lah nggak apa-apa. Nanti yang suruh presentasi saya tunjuk acak dari kelompok 1, 2, dan 3. Itu nanti saya tunjuk acak biar mengerjakan semua. Yang penting kamu udah punya sertanya, nanti presentasi sebentar di Zoom ini, kamu tinggal baca aja. Nah, nanti sebagai bentuk produk dari kita belajar hari ini, hasil dari pencarian kalian tolong dikirim nanti di GCR. Nanti saya kirim via tugasnya, nanti kamu bisa mengumpulkan di kolom tugas yang saya bikin itu tadi. Oh ya, misalnya yang kelompok 3 yang tadi pejuang perempuan, kamu juga bisa masukkan tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, kayak misalnya Ismail Marzuki. Nah, kamu masukkan di situ. Kelompok yang 3 tadi. Kalau yang perempuan kan cuma dikit, makanya saya kasih tambahan. Ismail Marzuki, kamu cari perannya untuk integrasi bangsa atau perjuangan untuk mengintegrasikan bangsa itu ya. Ini dari Frans Kaiseipo. Ya. Yaitu berasal dari Irian. Kemudian dia lahir di Wardobiak, Papua pada 10 Oktober 1921. Kemudian peranannya itu yang pertama, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946. Kemudian, ia menjadikan anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Karena pada saat itu kan ada kontroversi dengan Irian Barat. Oke. Kemudian
Yang ketiga, menjadi anggota delegasi. Brilianti. Peranan Silas Papare itu yang pertama membentuk Komite Indonesia Merdeka. Tujuan pembentukannya itu untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Terus Silas Papare bersama Martin Indi dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia. Lalu dia juga mendirikan Partai Kemerdekaan Irian karena Belanda tidak senang. Beliau juga membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Terus mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Oke. Ya, Pak. Satu lagi tanggung mungkin Martin Ende belum? Martin Indi, Perannya langsung sebutin aja. 1946 menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka, lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku, susun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora, lalu memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Udah bagus, Brilian dan Ciara. Sekarang Ya, Pak. coba, nanti bisa ditambahkan oleh yang lain, Sansa misalnya. Itu pejuang perempuannya itu Raden Dewi Sartika. Oke. Itu dari Jawa Barat. Dia itu adalah salah satu tokoh perintis pendidikan bagi kaum wanita. Dan dia lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1000. Oke, saya kira udah cukup ya yang presentasi. Tinggal kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya di sini ya, beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini kita harus lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri ya. Ya contohnya sekarang kan banyak terjadi demonstrasi yang di berbagai daerah itu sebenarnya juga menjadi ancaman adanya integrasi bangsa ya. Berbahaya kalau tidak ditanggulangi oleh pemerintah. Makanya ada baiknya bila kita belajar dari perjalanan sejarah nasional yang telah dialami bangsa kita yang diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibatnya yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Jadi bagaimanapun salah satu manfaat mengingat sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bagi kehidupan yang akan datang. Nah itu. Jadi selain dari peristiwa sejarah, kita juga dapat mengambil hikmah dari teladan dan para tokoh sejarah. Yang tadi sudah dipresentasikan itu loh ya, itu kan bisa menjadi teladan bagi kita ya, bagaimana peran mereka terhadap negara ini. Nah itu bisa menjadi teladan, bisa diambil contohnya ya. Jadi di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga dengan berupa seni, tulisan, musik, dan sebagainya. Nah itu. Saya kira itu ya kesimpulannya sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.